Ya, tanyakan lagi. Ya. Nah nih, ya. Apakah pendapat lo tadi mungkin benar? Ya. Nah, tadi dijawabnya mungkin benar ya. Tapi supaya tidak salah tangkap ya, saya ganti kalimatnya bukan mungkin benar ya. Memang tidak mustahil ya. Memang tidak mustahil. Tidak mustahil pendapat tadi benar. Ya. Tidak mustahil, namun kecil kemungkinan ya. Namun kecil kemungkinan. Ya. Jadi lebih besar kemungkinan Lurah tadi salah ya, daripada kemungkinan Lurah tadi benar. Ya. Jadi sekali lagi bukannya mustahil ya, bukannya mustahil Lurah tadi benar ya, tapi kecil kemungkinan, ya, kecil kemungkinan. Lebih besar kemungkinan Lurah tadi salah daripada kemungkinan Lurah tadi benar. Ya. Nah, apakah kesimpulan kita tadi bisa keliru? Bisa. Ya. Nah, namun peluangnya kecil. Ya. Nah, jadi peluang kita salah kecil. Ya. Nah, ini adalah pendekatan ya, pendekatan yang kedua. Maaf, pendekatan yang pertama ya, pendekatan yang pertama. Nah, di sini kita menyimpulkan bahwa sepertinya pendapat Lurah tadi tidak benar. Ya. Itu kesimpulan kita. Itu jawaban dari cerita tadi. Ya. Itu jawaban dari cerita tadi. Kalau kita menggunakan pendekatan yang pertama. Ya. Kemungkinan besar Lurah tadi salah. Ya. Kalau hasil samplingnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita gunakan pendekatan yang lain. Ya. Kita gunakan pendekatan yang kedua. Ya. Kita gunakan pendekatan yang kedua. Ini mirip ya, mirip dengan ya, apa namanya itu mirip dengan pendekatan uji hipotesis. Nah, mirip ya, ini nggak sama persis ya, tapi mirip ya. Nah, gimana nih pendekatan yang kedua ya? Nah, langkahnya di awalnya sama ya. Langkah awalnya sama, yaitu kita menganggap bahwa ini benar. Langkah awalnya sama. Ya. Nah, jadi kita menganggap pernyataan Lurah tadi benar. Nah, kemudian kita membuat kriteria. Kita sendiri ya membuat kriteria. Ya. Jadi di sini kriteria ini dibuat
ya, kriteria ini dibuat sebelum sampling dilakukan. Ya, ini dibuatnya sebelum sampling dilakukan. Nah, jadi kita belum sampling nih, tapi kita membuat kriteria. Ya. Kalau ternyata rata-rata sampel nanti, misalnya antara 8 juta sampai 12 juta, nah, ya. Nah, kalau nanti ternyata rata-rata sampel antara 8 juta dan 12 juta, kita apa namanya itu, jangan menyangkal pernyataan lurah. Ya, kalau tidak demikian, jangan disanggah pernyataan lurah tadi. Tapi kalau ternyata rata-rata sampel ya kurang dari 8 juta atau rata-rata sampel lebih dari 12 juta, kalau ternyata demikian, maka kita akan menolak pernyataan ya lurah. Ya. Nah, di sini kita membuat satu kriteria penolakan. Ya. Di sini membuat kriteria penolakan. Ini kriteria penolakan. Ya. Nah, setelah kita membuat kriteria ini, kita lakukan sampling. Ya. Setelah kriteria dibuat, dilakukanlah sampling. Nah, ya dengan ukuran sampel 4. Nah, ternyata diperoleh rata-rata sebesar rata-rata 3 juta. Ya. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Apakah kita tolak pernyataan lurah tadi atau kita terima? Apakah kita tolak atau kita terima? Ditolak, Pak. Tolak. Oke, siapa yang jawab tadi? Novan, Pak. Novan. Oke, tolak ya. Apa? Karena hasilnya kurang dari 8 juta. Ya, berdasarkan kriteria ini. Ya. Berdasarkan kriteria penolakan. Ya. Berdasarkan kriteria penolakan tadi yang udah kita buat ya. Jadi kita tolak di sini. Oke, Novan ya tadi yang jawab. Oke, dapat skor lagi. Novan mendapat skor 2. Lanjut ya. Nah, ya kita menolak pernyataan lurah tadi. Ya. Nah, setelah pertanyaan, ya. Tadi kita menyimpulkan penolakan. Ya, ini kesimpulan kita buat tadi ini. Ini apa namanya itu kesimpulan kita buat. Apakah kesimpulan kita tersebut mungkin salah? Ya, siapa yang menjawab? Apakah kesimpulan kita tersebut mungkin salah? Tadi kan kita buat kesimpulan nih, tolak pernyataan lurah, sepertinya salah tuh lurah itu. Nah, ya, nah kesimpulan kita ini benar mungkin salah atau tidak? Kita kan bilang lurahnya salah tuh.
kesimpulan kita sendiri mungkin salah atau enggak nih? Ketika kita mengatakan bahwa lurahnya salah. Ayo. Mungkin salah tidak? Mungkin. Tapi peluangnya kecil. Ya. Yaitu berapa persen? Yaitu peluangnya 4,56%. Nah, ya. Nah, jadi apa namanya itu? Dengan kita membuat kriteria, nah kita membuat kriteria yang ini. Nah, kita membuat kriteria ini. Ya, dengan kita membuat kriteria ini, secara otomatis secara otomatis kita telah membuat ya, peluang 4,56% untuk salah dalam penolakan. Ya. Nah, jadi sesaat setelah kita membuat kriteria ini, ya, maka secara otomatis akan timbul peluang 4,56%. Ya. Peluang 4,56% itu salah dalam penolakan. Ya. Nah, di dalam uji hipotesis, ya, yang 4,56% ini dalam konteks uji hipotesis dinamakan ya, taraf nyata. Dilambangkan dengan simbol alfa. Ya. Nah, dalam konteks uji hipotesis, ya, angka tadi yang ini, ya, itu dinamakan taraf nyata, ya, yaitu ya, peluang terjadinya kesalahan jenis pertama. Ya. Apa itu kesalahan jenis pertama? Ya. Itu kesalahan dalam menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Nah, jadi ya, karena pengambilan kesimpulannya itu didasarkan pada proses sampling yang untung-untungan sifatnya, ya, maka mungkin untuk terjadi, ya, karena faktor kebetulan, ya, kita menolak hipotesis yang benar. Bisa jadi, ya, hipotesisnya benar, tapi kita tolak gara-gara hasil sampling. Ya. Jadi dalam kasus yang ini, mungkin saja lurahnya benar 10 juta, tapi gara-gara yang 3 juta ini kita menolak. Ya, gara-gara 3 juta ini kita menolak. Padahal yang 10 juta ini benar. Nah, itulah terjadi kesalahan jenis pertama. Ya. Nah, kesalahan jenis pertama itu terjadi ketika kita menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Ya. Nah, itu namanya kesalahan jenis pertama. Ya, nanti di dalam teori mengenai uji hipotesis kita akan ketemu istilah taraf nyata.
Nah, ini sudah saya perkenalkan di dalam cerita ini, ya. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Ya, ini adalah pendekatan yang kedua, mirip dengan pendekatan uji hipotesis. Nah, apakah ada yang bertanyakan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Ya. Tadi siapa? Novan udah dapat skor belum ya tadi? Novan. Sudah ya, sudah dapat skor. Tadi sudah ya. Takut lupa. Lanjutkan lagi. Lanjut lagi. Sekarang kita gunakan pendekatan ketiga. Nah, pendekatan ketiga ini adalah ini menggunakan uji hipotesis secara formal. Bagaimana yang dilakukan? Ya. Nah, sebelumnya kita copy paste dulu soalnya ya. Copy paste dulu soalnya. Soal yang pertama sekali. Nah, ini ya. Nah, ini soalnya. Copy paste. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang coba kita menjalankan secara benar uji hipotesis ini. Ya. Nah, kita lihat teorinya. Nah, teorinya ini. Mana ya tadi? Nah, ini ya. Teorinya. Ini bisa di-download ya, di-download di sini nih. Kan kalian di Visual Learning sudah diarahkan ya untuk apa namanya itu untuk baca materi di website ya, judulnya Ketika Ilmu Hukum Seiring Statistika. Nah, apa namanya itu di bagian bawahnya itu ada ini cara menguji hipotesis statistik. Nah, ini kalian download ya, nanti muncul file PDF tadi yang saya tunjukkan ya, cara menguji hipotesis statistik. Nah, ini juga di-download tabel T ya, tabel T juga nanti kalian download ya. Nah, sekarang kita klik dulu ini cara menguji hipotesis statistik ya. Nanti akan muncul ini. Akan muncul ini ya. Kita lakukan langkah demi langkah. Ini semuanya ada 6 langkah ya. Yang pertama, tentukan hipotesis nol ya, H0 namanya ya. Nah, apa itu hipotesis nol? Ya, itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi yang dibentuk guna menguji evidensi numerik. Ya. Nah, kalau di dalam cerita tadi, cerita apa namanya tentang lurah tadi, ya, H0-nya itu adalah pernyataan lurah, ya, yang mengatakan bahwa rata-rata sampel, rata-rata pendapatan, ya, 10 juta rupiah. Ya. Jadi di soal ini, H0-nya ini adalah pernyataan lurah yang mau kita uji. Ya. Itu rata-rata sebesar 10 juta rupiah. Ya. Nah, ini kita simpulkan dari ini nih. Nah, disimpulkan dari sini nih. Nah, ini yang warna kuning ya. Warna kuning itu memunculkan H0. Itu langkah pertama. Ya. Langkah kedua, menentukan hipotesis tandingan yang cocok. Ya. Nah, jadi ada hipotesis tandingan. Apa itu hipotesis tandingan? Ada suatu pernyataan yang akan diterima jika data hasil sampling memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol salah. Ya, secara singkatnya, hipotesis tandingan ini akan diterima ketika kita nanti menolak H0. Jadi ketika H0 ditolak, maka H1 akan diterima. Ya. Nah, sekarang kita lihat H1-nya itu apa. Ya. H1-nya ini bisa memuat tanda tidak sama dengan, bisa memuat tanda lebih kecil, bisa memuat tanda lebih besar. Ya. Nah, sehingga di sini H1-nya, H1, ketika kita menyanggah
ketika kita menyanggah ini, ketika kita menyanggah rata-rata 10 juta, ya, maka nanti hasil sanggahannya berupa rata-rata ya, tidak sama dengan 10 juta. Ya. Mungkin lebih besar, ya, mungkin juga lebih kecil. Kita nggak tahu. Yang pasti bukan 10 juta. Seandainya kita menolak nomor ini. Nah, jadi ini kita simpulkan, ya, dari ini nih. Nah, cukup bukti untuk menyanggah. Ya. Kalau yang sama dengan 10 juta disanggah, berarti sanggahannya adalah tidak sama dengan 10 juta. Ya, itu adalah langkah yang kedua. Ya. Nah, langkah ketiga, tentukan taraf nyata yang dikehendaki, alfa. Ya, nah itu tadi kan saya sudah bahas mengenai alfa. Ketika kita bahas pendekatan yang kedua, kita sudah berkenalan dengan alfa. Ya. Nah, di soal ini alfanya adalah apa namanya itu? Nih, alfanya berapa? Soal ini. Nah, alfanya 0,05 nih. 0,05. Yang ini ya, didapatnya itu dari ini. Nah, ya, didapatnya dari sana. Nah, coba kalau kalian perhatikan ya di pendekatan 2 ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih ya. Nah, ini ketika kita bahas pendekatan 2, biasanya dikatakan ada yang bertanya-tanya kenapa kok bisa tiba-tiba muncul 8 juta sampai 12 juta ini dari mana nih? Ya. 8 juta sampai 12 juta ini dari mana? Ya. Demikian juga di pendekatan pertama. Ya. Di pendekatan pertama, kenapa tiba-tiba ditanyakan ini 8 juta sampai 12 juta? Dapat dari mana? Nah, ya. Nah, di dalam pendekatan kedua, ya, maupun di dalam pendekatan pertama, ya, nah, kriteria ini, ya, kita buat, ya, berdasarkan subjektivitas kita, ya. Mungkin ada orang lain yang memberikan toleransi 7 juta sampai 13 juta, ya. Mungkin ada orang lain yang memberikan lebih ketat, misalnya antara 9 juta sampai 11 juta, lebih ketat lagi kriterianya. Ya, mungkin bisa seperti itu, ya. Ini apa namanya itu subjektivitas, ya. Nah, tapi ketika kita membuat kriteria ini, ya, setelah kriteria ini dibuat, ya, nah nanti akan muncul peluang salah ini. Ya. Ketika kita membuat kriteria ini, ya, maka muncullah alfa, ya. Ketika sudah saya tulis, ya. Nah, dengan membuat kriteria ini, secara otomatis kita telah membuat alfa. Ya, jadi alfanya belakangan, ya. Alfanya belakangan muncul setelah kita membuat kriteria. Nah, tapi dalam uji hipotesis kebalikannya. Kita tentukan dulu alfanya berapa, baru dibuat kriterianya. Ya, kalau tadi kan alfanya belakangan muncul setelah kita membuat kriteria. Dan di uji hipotesis dibalik. Alfanya dulu yang kita tentukan maunya berapa, apakah mau 5%, apakah mau 1%. Nah, baru kriteria menyusul. Ya. Nah, di soal ini alfanya diketahui 5%. Ya. Maka berikutnya apa? Ya. Nah, di langkah 4, kita menentukan statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritis. Jadi di langkah 4 ini ada 2 tugas. Tugas pertama, menentukan statistik uji yang sesuai. Tugas kedua, menentukan daerah kritis. Ya. Nah, sekarang apa itu statistik uji yang sesuai? Cara memilihnya bagaimana? Ya. Nah, di dalam uji hipotesis mengenai rata-rata, ya, dalam uji hipotesis satu sampel mengenai rata-rata, maka ada 3 kemungkinan. Ya. Bisa rumus yang pertama ini, bisa rumus yang kedua ini, bisa rumus yang ketiga. Kita pilih salah satu yang sesuai dengan keadaan. Ya. Nah, di soal yang ini kita gunakan yang pertama. Ya. Kenapa?
Karena di dalam soal ini simpanan baku diketahui dan populasi normal. Coba kita lihat ya, betul nggak nih? Simpanan baku populasi diketahui dan populasi normal. Coba kita lihat soalnya ya. Dan soalnya. Nah, di sini dikatakan nih ya. Nah, pendapatan penduduk berdiskusi normal dengan simpanan baku 2 juta. Nah, ini sinyal ya, satu sinyal bahwa kita gunakan rumus yang pertama ya. Simpanan baku populasi diketahui 2 juta dan distribusinya normal ya. Nah, sehingga menurut kriteria tadi, menurut apa namanya itu ini ketentuan ini ya, maka kita gunakan rumus yang pertama ya. Simpanan baku populasi diketahui dan populasinya normal. Sehingga kita pilih statistik uji yang pertama. Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N. Itu yang kita pilih. Ya, itu kita pilih. Jadi statistik ujinya itu adalah Z sama dengan ya, Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi simpanan baku populasi per akar N. Nah ini ya. Ini kita simpulkan berdasarkan ya, yang ini ya. Kita simpulkan berdasarkan ini. Oh ini warna ungu ya, warna ungu. Salah warna. Nih ya. Nah, nah, itu adalah tugas yang pertama. Tugas yang pertama di langkah 4. Ini kan tadi ada 2 tugas ya. Apa namanya itu? Menentukan statistik uji. Nah, sekarang menentukan daerah kritis. Ya, menentukan daerah kritis sekarang. Menentukan daerah kritis. Nah, di pendekatan 2, kita kan membuat ini nih. Membuat kriteria penolakan. Tadi kan ini nih. Nah, ini. Nah, di dalam pendekatan yang ketiga ini juga kita membuat kriteria ini. Kita buat kriterianya ya di sini. Menentukan daerah kritis. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Lihat di tabel ini nih. Nah, tadi kan kita pilih yang pertama, yang Z ini kan, yang ini. Nah, H1-nya yang mana? H1-nya tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil? H1-nya lihat di yang tadi. Ya. H1-nya gimana? Tanda yang dipakai. Nah, tanda yang dipakai kan tidak sama dengan. Nih. Ya. Jadi, kalau itu yang mana yang dipilih? Ya. Nah, ini kan tidak sama dengan nih. Nah, kita pilih ini nih. Daerah kritisnya. Ya. Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Nah, ini yang kita pakai daerah kritisnya. Ya. Jadi kita tulis daerah kritisnya. Ya. Itu adalah Z kurang dari min Z alfa per 2 itu, ya. Atau Z lebih ya dari Z alfa per 2. Nah, di sini kan alfanya 0,05 ya. Alfa per 2-nya berapa? Alfa per 2 0,05 per 2. 0,025 ya. Nah, jadi daerah kritisnya adalah
Z ya, min Z Z kurang dari min Z 0,025 atau Z lebih dari Z 0,025. Nah, ini berapa? Ini berapa? Lihat di tabel ya, di tabel. Nih. Nah, ini ada tabel kan? Tabel nilai kritis Z. Alfanya berapa tadi? Ini kan 0,05. Alfanya kan 0,05. Nah, tapi yang ditanya adalah Z alfa per 2. Berarti kolomnya ini nih, Z alfa per 2 nih. Berarti 1,96. Ya. Di sebelah atasnya Z alfa per 2, sebelah kirinya 0,05. Ya. Jadi 1,96. 96. Ini Z kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Nah, ini namanya adalah daerah kritisnya nih. Daerah kritis atau daerah penolakan. Ini ibaratnya kriteria ini nih. Nah, ini semacam kriteria ini nih. Ya. Nah, ini adalah kriteria penolakan. Ini. Nah, itulah langkah 4. Ya, langkah 4. Setelah itu apa? Langkah 5. Hitunglah nilai uji statistik dari data sampel. Nah, tadi kan kita lakukan sampling. Ya. Nah, dari hasil sampling itu diperoleh apa? Rata-rata 3 juta kan tadi ini. Nah, 3 juta. Nah, ini. Ya, ini diketahui. Nah, tinggal masukkan saja ke rumus ini nih. Ya. Statistik uji. Sampling. Nah, itu berapa? Z sama dengan ini X bar, simpangan rata-rata sampel ya 3 juta kan? Kurangi mu 0. Ini adalah pernyataan lurah tadi 10 juta. Ya. Dibagi timbangan populasi 2 juta dibagi akar N. Akar N berarti akar 4. Sampelnya 4 tadi kan? Nah, ternyata nilainya min 7 nih. Nilai Z-nya min 7 hasil sampling. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita terima atau tolak. Lihat, ini daerah penolakannya ini nih. Z-nya kurang dari min 1,96 atau Z-nya lebih dari 1,96. Ini jatuhnya min 7 nih. Apakah kita tolak atau kita terima? Coba. Apakah kita tolak atau kita terima? Ayo. Tolak. Kenapa ditolak? Karena ini kan kurang dari 1,96. Ya. Min 7 ini kurang dari min 1,96. Jadi kita tolak H0. Ya. Nah, ketika H0 ditolak, H1 diterima. Ya. Nah, jadi jawabannya rata-rata pendapatan per bulan penduduk daerah tersebut ya, secara signifikan tidak sama dengan 10 juta.
Jadi cukup bukti untuk menyanggah pernyataan bola tersebut. Ya. Nah, di sini muncul istilah signifikan. Ya. Apa artinya? Ya, ini yang mau saya bahas. Ya. Nah, uji hipotesis statistik itu bisa memberikan dua hasil. Bisa signifikan, bisa tidak signifikan. Ya. Nah, jika kita berhasil menolak H0, maka dikatakan bahwa uji tersebut signifikan. Kalau kita berhasil menolak H0, nah, kan kita berhasil menolak nih. Ya. Nah, tapi jika kita gagal menolak H0, maka dikatakan uji tersebut tidak. Ya. Nah, itu saya sudah mencontohkan satu contoh penyelesaian ya pendekatan ketiga dengan uji hipotesis secara formal untuk kasus yang sama ya, kasus ini ya. Yang apa ini contoh satu ya. Oke. Nah, apakah ada apa namanya itu, ada pertanyaan? Nah, untuk contoh satu. Oke. Kalau nggak ada, kita kerjakan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, kita ambilnya dari yang ada di website. Ya, contoh yang ini. Nah, ini. Nah, ya. Coba kita baca. Dari satu survei disimpulkan bahwa rata-rata lamanya tidur orang dewasa di suatu negara adalah 7 jam per hari. Nah, ini statement yang nanti mau kita uji ya. Nanti ini munculnya di H0 nih. Ini munculnya di hipotesis 0 ya. Nah, terdapat dugaan bahwa rata-rata lamanya mahasiswa tidur di negara tersebut kurang dari 7 jam per hari. Nah, ini dugaannya, kurang dari 7 jam per hari. Nah, ini nanti muncul di H1 ya. Nah, jadi di sini H0 dan H1-nya begini. H0-nya 7 jam, ini adalah statement ya, dari hasil survei ya. Nah, H1-nya adalah rata-rata kurang dari 7 jam. Ya. Nah, H1 ini akan diterima ketika H0 ditolak. Nah, untuk H0 H1, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, kemudian langkah 3 adalah menentukan alfa. Ya. Alfa yang diketahui 0,01. Ya. Jadi, seandainya nanti kita menolak H0, ya, kita sudah berhadapan dengan peluang kita salah sebesar 1%. Seandainya kita menolak. Ya. Nah, itu langkah 3. Langkah 4 apa? Ya. Ya. Langkah 4, ada 2 tugas. Harus menentukan statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritis. Ada 2 ya. Nah, kita buat dulu yang pertama. Menentukan statistik uji. Ya. Ada 3 pilihan. Apakah rumus pertama, rumus kedua, atau rumus ketiga. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Rumus 1 boleh dipakai atau tidak nih untuk soal yang baru ini. Ya. Apakah simpanan baku populasi diketahui? Ya. Coba kita periksa. Apakah simpanan baku populasi diketahui?